Nah, ini peraturan-peraturan tata tertib BPD ini yang juga harus ada. Kami juga mengingatkan kembali di teman-teman BPD di Kabupaten Pati, sudah ada belum schedule atau jadwal rencana kerja setiap tahunnya apa yang dilakukan. Nah, kalau ini kita kembali Pak, kalau memang kita sudah punya rencana kerja, sudah punya jadwal, nah ini kita akan berbarengan, karena tanpa ada perencanaan pasti tidak ada juga anggaran. Tapi kalau di situ ada perencanaan, anggaran mengikuti. Nah, ini menjadi bergainingnya daripada BPD dalam hal nanti membahas dan menyepakati rancangan APBDes. Nah, di sini kan di situ ada misalnya operasional pemerintahan desa, ada operasional BPD, juga ada peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatan kapasitas perangkat desa. Nah, buat di situ anggaran yang memang untuk BPD itu berhak juga, karena kalau di situ ada peningkatan kapasitas masyarakat, BPD kan juga masyarakat. Walaupun di situ memang menjadi lembaga desa, tapi dia punya hak juga untuk peningkatan kapasitas dirinya. Tidak hanya kepala desa, tidak hanya perangkat desa, tapi BPD juga berhak. Nah, ini yang kalau bisa terschedule, bisa terjadwal, jadi nanti bisa ketahuan berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan anggaran dari BPD sendiri. Itu akan menjadi bargainingnya nanti BPD dengan kepala desa di situ. Ini yang bukan saya mengompor-ngompori, tapi inilah memang yang harus memang dilakukan oleh BPD, bagaimana BPD itu menjaga marwah dan martabatnya tadi. Jangan sekarang teriak-teriak minta anggaran, tetapi di dalam pembahasannya tidak pernah bersuara. Karena semua itu harus memang masuk di dalam perencanaan dulu. Tanpa ada perencanaan tidak mungkin ada anggaran. Tanpa ada anggaran, perencanaan anggaran, tidak mungkin ada pelaksanaan. Jadi harus nyambung. Makanya di sini harus tahu persis bagaimana BPD itu mulai dari perencanaannya, kemudian di penganggarannya, dan pengawasan di pelaksanaannya tadi, supaya jangan sampai tidak ada misalnya tidak ada di RPJM. Tiba-tiba muncul di RKP desa. Tidak ada di RKP desa, tiba-tiba muncul di APBDes. Nah, yang lebih parah lagi, tidak ada di RPJM, tidak ada di RKP, tidak ada di APBDes, ada di pelaksanaannya. Nah, ini menjadi tugas BPD untuk meluruskan itu semua supaya mulai dari perencanaan sampai penganggaran dan pelaksanaannya itu sesuai semuanya. Nah, ini yang nanti menjadi alur kewenangannya. Ini ada kewenangan, kemudian di perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Nah, mungkin saya langsung saja ke yang anggaran, karena memang supaya bagaimana mengelola anggaran itu tidak ujuk-ujuk, atau selama ini kan memang anggaran itu banyak ya di desa, tapi kita harus tahu bahwa anggaran ini kalau kita tahu bahwa ada 7 sumber keuangan yang masuk ke desa, mulai dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, dana desa, kemudian bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah kabupaten kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Bantuannya boleh juga bantuan yang sifatnya khusus maupun yang bantuan sifatnya umum. Kemudian ada hibah dan sumbangan pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Nah,
di sini untuk BPD, operasional BPD, tunjangan BPD itu ininya di mana? Nah, kalau pendapatan asli desa sebenarnya ini masih bebas penggunaannya, tidak ada aturan baku yang mengatur penggunaan daripada pendapatan asli desa. Kalau DD, dana desa dari APBN itu sudah jelas Pak, pengaturannya itu ada prioritas penggunaan dana desa. Itu ada aturannya sampai dari mulai Menteri Keuangan, Kemendes maupun nanti dari prioritas di musyawarah desa itu sendiri. Nah, kalau yang dari bagi hasil pajak retribusi daerah kabupaten kota, kemudian alokasi dana desa, nah inilah yang ADD, inilah yang sebenarnya diharapkan ini bisa. Nah, tadi benar yang disampaikan oleh Pak Koco tadi di awal menanyakan, desa itu punya apa? Pendapatan asli desanya punya enggak? Yang memang bisa digunakan meningkatkan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Nah, inovasi-inovasi yang ada di desa itu tidak harus selalu muncul dari perangkat desa, dari kepala desa, perangkat desa. BPD pun juga mempunyai kewajiban untuk membuat inovasi-inovasi. Perdes itu dibahas bersama. Jadi Perdes itu bisa muncul draftnya, bisa juga dari pemerintah desa, bisa juga dari BPD. Nah, ini. Nah, kemudian penggunaannya bagaimana? Nah, ini yang kita langsung saja saya sampaikan di sini sesuai dengan PP 11 2018 ini mengatur kalau sebelumnya adalah di PP 4543 itu mengatakan di pasal 100 itu antara 70% dan 30%, itu 70% terkait dengan operasional perangkat desa, operasional pemerintah desa itu ada di 30%. Tapi dengan adanya PP 11 ini operasional pemerintah desa ada di 70. Nah, ini komposisinya. Komposisi belanja. Jadi memang kalau APBDes, kalau tadi memang ada alokasi yang tersendiri ya Pak ya, tadi secara per item memang sudah diatur. Tapi ini global di APBDes. Kalau sudah global di APBDes ini ada komposisinya. 70% ini mulai dari operasional pemerintah desa, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Nah, yang maksimal 30% ini adalah untuk siltap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, dan di sini ada tunjangan dan operasional BPD. Nah, mungkin teman-teman BPD bisa mengkomposisikan ini. Berapa uang yang ada di desa Bapak Ibu sekalian di komposisi 30 ini. Nah, ada banyak kabupaten memang Pak Koco dan teman-teman semuanya terkait dengan PP 11 ini, karena ini adalah PP yang mengatur dengan minimal untuk pengaturan siltapnya kepala desa dan siltapnya perangkat desa. Nah, banyak yang kabupaten yang masih kesulitan untuk memenuhi di minimal tadi Pak Koco, minimal untuk siltapnya perangkat desa dan kepala desa. Ini juga sebenarnya demo-demo yang dilakukan oleh teman-teman BPD sebenarnya sudah kita tangkap bahwa memang di daerah-daerah banyak yang memang tunjangan BPD-nya sangat kecil sekali. Ya, mudah-mudahan di sini ada dari dinas PMD, dinas Permades di Kabupaten Pati yang bisa memantau ini, bisa melihat lagi komposisi itu apakah sudah sesuai atau belum. Kita sebenarnya juga sedang merancang ada standar, ada minimal untuk tunjangan BPD itu ada paling tidak ya manusiawi juga lah ya, walaupun
walaupun BPD itu tidak mempunyai jam kerja, tidak harus masuk kerja tiap hari, tapi dia juga karena memang di situ dibentuk dan memang diperlukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa, harus juga memang dianggarkan dan ada perhatian juga dari pemerintah daerah supradesa. 1,7 setahun, Mbak. 1,7 setahun dibagi berarti 125 ribuan. 140 masih di 140 ribu sebulan. Oh ya, ya mudah-mudahan ini juga menjadi, kalau sudah ada demo-demo, ada tuntutan, menjadi perhatian dari pihak Pemdanya, provinsinya. Saya tidak menyamakan. Kalau di Kabupaten Bekasi itu juga untuk ketua BPD-nya ada dibagi operasional, ada motor NMAX ya di Kabupaten Bekasi. Terus tunjangannya itu ada bantuan khusus juga dari provinsi dan ada dari kabupaten. Jadi tidak mengambil dia yang di 30%. Nah, yang 30% di desa ada tersendiri itu. Artinya gini, Bu Yayu, artinya memungkinkan untuk kemudian ada bantuan untuk operasional dan tunjangan BPD dari supradesa ya, dari kabupaten atau memungkinkan ya? Sekali Pak, memungkinkan sekali itu. Kalau yang dari Kabupaten Bekasi itu ada juga bantuan semacam untuk peningkatan kapasitas khusus BPD itu dari provinsi ada. Terus kemudian dari kabupaten juga ada. Nah, tapi kan ini memang semua menyesuaikan dengan pendapatan daerah ya Pak ya, APBD daerahnya menyesuaikan. Nah, saya tidak tahu untuk di Kabupaten Pati, tapi memang ini juga memang harus duduk bersama, paling tidak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Pati, kemudian ada dari provinsi, kemudian asosiasi sendiri berembuk bersama bahwa sebenarnya kalau di desa-desa memang rata-rata berapa sih APBDes-nya itu, kemudian diambil 30% berapa untuk siltap perangkat desa, kepala desa, kemudian untuk operasional dan tunjangan BPD. Nah, ini kan harus harus seimbang lah, jangan sampai jomplang sekali gitu.